Pemungutan suara ulang PSU dalam pemilihan Kepala Desa Kurunga Kecamatan Kepulauan Joronga, Halmahera Selatan pada Sabtu 25 Februari kemarin dikabarkan ricuh. Akibat dari kericuhan tersebut, puluhan kursi di kantor Desa Kurunga dilaporkan rusak diamuk pendukung salah satu Cakades. Ketua Panitia Pilkades Halmahera Selatan Faris Himadan menyampaikan penyebab kericuhan diawali dengan perdebatan sejumlah KTP dan KK yang disengketakan sebelumnya. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan kami Nur Hidayat Higani, reporter Tribun Ternate. Silakan laporan Anda, rekan. Ya, rekan Justina di studio dan pemirsa Tribuners, dapat kami laporkan langsung dari Halmahera Selatan terkait dengan kericuhan dalam pemungutan suara ulang atau PSU di Desa Kurunga, Kecamatan Pulau Joronga yang berlangsung pada Sabtu kemarin. Nah, menurut keterangan dari Ketua Panitia Pilkades Halmahera Selatan, yakni Faris Haji Madan, bahwa ricuh tersebut dipicu oleh salah satu pendukung Cakades yang sebelumnya mempertanyakan terkait dengan sejumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun proses pemilihannya harus berdasarkan KTP dan juga kartu keluarga yang sebelumnya sudah disengketakan pada tahapan sengketa Pilkada Halmahera Selatan secara serta beberapa waktu lalu. Nah, itu saat proses mempertanyakan soal itu, panitia Pilkades menurut Faris kemudian menjelaskan kepada para penanya bahwa terkait dengan KTP atau KK yang sebelumnya disengketakan akan dibahas setelah proses pencoblosan selesai. Namun setelah beberapa lama kemudian kericuhan pun terjadi. Seketika itu para pendukung dari beberapa Cakades memaksa masuk ke dalam ruangan, tepatnya di kantor Desa Kurunga yang digunakan sebagai proses pencoblosan pada PSU itu. Nah, namun rekan Justina dan pemirsa Tribuners terkait dengan penjelasan dari Ketua Panitia Pilkades Halmahera Selatan bahwa penyebab ricuh itu disebabkan oleh KTP dan juga KK yang disengketan itu dibantah oleh dua calon kepala desa di Desa Kurunga itu, yaitu Abdul Ghani Abu Bakar dan Azhar Samiuddin yang merupakan Cakades yang ikut dalam proses PSU itu. Mereka menegaskan bahwa terjadinya kericuhan ini bukan disebabkan oleh disoalkan persoalan KTP atau KK yang sebelumnya telah disengketakan. Akan tetapi ricuh ini diduga kuat pemicunya adalah Cakades nomor urut 1 bernama Sahril Landoloma, di mana maksud kami Cakades nomor urut 3, di mana dia merupakan incumbent dalam Pilkades di Desa Kurunga. Nah, mereka menceritakan bahwa Sahril ini tiba-tiba langsung memukul meja di ruangan dan mengamuk. Nah, kedua Cakades yang memberikan keterangan ini yakni Abdul Ghani Abu Bakar dan Azhar Samiuddin juga menyatakan bahwa sebelumnya 2 hari sebelum pelaksanaan PSU mereka sudah menerima informasi bahwa akan ada chaos atau ricuh dalam PSU itu. Nah, sehingga mereka menduga ada proses setting di balik ini. Dugaan itu kuat. Yang pertama adalah proses PSU berbeda dengan pemilihan sebelumnya, di mana di pemilihan sebelumnya para pemilih ini dipanggil berdasarkan dengan urutan di DPT. Untuk proses pencoblosannya dipanggil berdasarkan urutan di DPT, dipanggil oleh panitia. Namun pada saat di PSU tidak lagi berdasarkan itu, melainkan mereka dipanggil berdasarkan dengan surat undangan yang telah dikumpulkan ke panitia Pilkades. Nah, sehingga itu proses PSU ini berjalan, yang sebagian besar dipanggil adalah
massa atau pendukung dari Cakades nomor 1 yakni Syahril tadi yang diduga sebagai pemicu kericuhan itu. Di mana dalam proses berjalannya mereka massa atau pendukung dari Syahril ini sudah lebih banyak mencoblos, kemudian kericuhan itu terjadi. Padahal sebelumnya menurut mereka yang terkait mempertanyakan soal KTP dan KKI itu berjalan aman-aman saja ketika panitia Pilkades menjelaskan terkait dengan proses selanjutnya. Nah, sehingga itu kedua Cakades ini menduga bahwa Cakades incumbent ini adalah pemicunya karena perhitungan mereka adalah ketika ricuh itu terjadi, maka surat suara atau kotak suara akan di take over oleh panitia kabupaten untuk dilakukan penghitungan di luar desa Kurunga atau desa tersebut yang melaksanakan PSU. Nah, sehingga itu jika dalam penghitungan itu dilangsungkan, maka yang akan keluar menjadi pemenang adalah Syahril karena memang basis dari kedua Cakades ini masih banyak lagi yang belum menyalurkan hak pilihnya di dalam proses PSU itu. Nah, atas dasar itu mereka merasa sangat dirugikan dan meminta Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik untuk mempertimbangkan hal ini. Dan tadi Bupati Halmahera Selatan juga sudah menyatakan bahwa dia akan memanggil panitia Pilkades untuk diberikan penjelasan terkait dengan perihal kericuhan di Pilkades atau PSU Pilkades Kurunga itu. Nah, ini Bupati menyebutkan bahwa jika benar dalam penjelasan itu Cakades incumbent yakni Syahril Landeloma ini terbukti sebagai dalang pemicu dari kericuhan, maka akan didiskualifikasi dan diproses hukum karena sudah membuat onar agenda pemerintah daerah yakni proses pelaksanaan Pilkades. Nah, demikian rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Halmahera Selatan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.